Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara menganalisis data Polytimus atau data sebuah esai menggunakan ras model. Data Polytimus itu data yang tidak memiliki jumlah yang sama. Contohnya pada esai. Esainya memiliki nilai antara 1, 2, 3, dan 4 ataupun 5. Dengan catatan data itu sudah kita nilai berdasarkan rubrik yang sudah kita berikan. Di sini juga menjadi catatan lebih bahwa data itu harus memiliki patokan atau memiliki kesamaan yang dimana merupakan ukuran untuk kita untuk menentukan suatu data. Contoh, ukuran paling rendahnya itu adalah 0 dan ukuran paling tingginya itu adalah 10. Nah, ataupun ukuran paling rendahnya 0 dan ukuran paling tingginya itu ada 4. Oke. Di sini saya sudah memiliki datanya. Pertama sekali yang harus kita lakukan adalah melihat data kita. Data kita sudah berupa Excel ya, sudah kita upload dalam Excel. Kemudian di sini data 1. Nah, di sini data saya tadinya ini dalam kolom lebarnya 8. Kemudian saya rubah menjadi kolom yang angka 1 sesuai ketentuan ras model. Kolomnya harus lebar 1, di mana ketentuan ras model harus 1 agar bisa dianalisis. Oke. Nah, jadi di sini ada inisial, kemudian jenis kelamin, LP, laki-laki perempuan, kemudian ada domisili. 0 ini berasal dari desa, 1 ini berasal dari kampung, sehingga nanti kita bisa menganalisis siswa mana yang memiliki kecenderungan lebih rendah dan memiliki inisial yang tepat, sehingga kita menemukan secara spesifik seorang siswa itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyimpan data ini. Nah, simpan di tempat yang bisa kita akses ataupun bisa kita analisis datanya itu dengan cepat. Jangan sampai ketika teman-teman mau menganalisis data itu, teman-teman bingung naruhnya di mana. Nah, lanjut ke data itu harus disimpan dalam seperti apa jenisnya. Nah, di sini kita akan lihat data itu harus disimpan dalam bentuk teks berformat ataupun dalam bahasa Inggrisnya bisa teman-teman sesuaikan sendiri, tapi dalam bahasa Indonesia itu teks berformat ya. Kalau Indonesia bahasa Indonesia kita simpan. Kemudian kita simpan. Oke, sudah disimpan. Lanjut kita lari ke SPSS-nya. Sini saya pakai WinStep ya sebagai analisis ya. WinStep. Kemudian kita klik silang di sini. Nah, habis itu kita enter 2 kali ya. Enter 2 kali. Nah, kita cari data yang kita simpan tadi. Nah, oke, datanya PRN ya. Udah disimpan tadi, datanya harus berupa PRN. Ingat, mau bahasa Inggris bahasa Indonesia, kalau datanya itu tetap PRN. Oke, kita buka. Nah, biarkan dulu sebentar, jangan langsung di utak-atik, tunggu dulu berkedipnya, biasanya berhenti dia. Nah, ketika sudah berhenti bisa kita setup datanya. Setup data. Nah, di sini ada person. Person itu kan domisili ya. Di sini itu bagian domisilinya. Domisili dimulai dari berapakah domisili kita? Tadi kan ada 3 ya. Pertama jenis kelamin, kemudian inisial, sama domisili. Nah, ini kan 3 nih. Ini kan nggak dianalisis nantinya. Itu kan dimulai dari tabel 1 nih. Ini bisa lihat di sini ya. Nih 1 nih. Ini kan 3 ini nanti kita nggak analisis ya, karena ini bukan data utama ya, bukan data soal. Domisili. Nah, ini ketulis nih. 1 ini nunjukin ini kan 1. Oke, ini nggak perlu dirubah karena memang dimulai dari sini sampai berapa? 3. Ini kita ubah jadi 3 ya, karena ada 3 ya. Ini tadi 1, 2, 3. Nah, ini 1, 2 sampai 3. Nah, sudah.
Kemudian di sini itemnya dimulai, kita refresh dulu, refresh biar kelihatan. Nah ini 1 2 3. Oke. Kemudian itemnya itu dimulai dari berapa? Nah soalnya kan dimulai dari nomor 3 nih, variabel 4 nih, 4 sampai dan akhirnya ini kita boleh jadi 4. Oke, number of items itu ada 10 items. 10 items. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat data-data kita dengan merefresh data displaynya. Nah, oke. Ini ada 10 itemnya, sudah benar tuh. Kamu nggak makan? Enggak. Setelah itu kita scan kode kita. Ini kan soalnya kan dari 0 sampai 4 ya. Yang paling tingginya tuh 4 dan yang paling rendahnya tuh 0. Kita scan kodenya. Nah, bener nggak nih? Kita lihat nih. Di bagian sini ini terlihat. Ini kita 1 2 3 4 S, ini S bukan 5 ya. Karena nggak ada yang 5. S ini apa? Spasi itu untuk memberikan jarak gitu. Itu tidak terlalu penting teman-teman, kita bisa skip aja. Kemudian setelah itu kita simpan data ini ya. Simpan di WinStep ini. WinStep paling atas, klik oke. Nah, disimpan dalam bentuk apa? Dalam bentuk txt. Ingat teman-teman harus tahu nyimpannya di mana. Oke. Yes. Nice. Nah, setelah itu akan muncul layar seperti ini. Kemudian teman-teman klik enter 2 kali lagi. Nah, sudah. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita bisa analisis datanya. Mau output, item measure yang mengukur kesusahan setiap soal, variabel mapsnya yang paling menggambarkan tabel personnya. Nah ini nanti bisa dianalisis sendiri. Kemudian ada skalogram yang mengukur kira-kira kecenderungan seseorang ini benar nggak sih mengerjakan soal itu dengan sungguh-sungguh atau cuma lucky guessing. Kemudian ada item feed ini penting juga. Kemudian summary statistik merupakan hal yang paling penting yang harus pertama kali dilihat. Kemudian ada di plot tuh ada df, person item df, person df, itu penting, sangat-sangat penting. Kemudian ada di grafik ini expected score ICC, itu kita melihat kecenderungan setiap item. Di sini coba kita lihat. Nah, ini kan setiap orang tuh punya kecenderungan item beda-beda. Nah, ini setiap kurva yang berbeda-beda ya. Multiple item. Nah, ini multiple item kita pilih juga. Kemudian select, kita pilih atas ya, ini pilih select. Bukan yang ini. Cancel multiple item. Salah tadi teman-teman, kita ini salah. Clear. Oke. Select all as empirical. Clear. Oke. Empirical ini, kemudian kita klik oke. Nah, ini setiap soal itu kan mempunyai tingkat kesulitan ya. Yang paling pas itu dia tuh mengikuti line yang merah ini. Yang merah ini tuh merupakan jaringan yang mengikuti kesesuaian paling fit. Di sini kita bisa lihat ya item-itemnya
item nomor 1 warnanya apa, item nomor 2 warnanya apa, dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih.